Seketruda Tunas Muda dari Banjar Dukuh Mertajati, Desa Adat Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, tengah menyiapkan kejutan berupa ogoh-ogoh yang merespons situasi geopolitik terkini, yakni peperangan dan pemimpin yang serakah. ST Tunas Muda merupakan juara bertahan kompetisi ogoh-ogoh se-Bali Kota Denpasar. Sejak tahun 2015, Seketruda yang bermarkas di Jalan Sidakarya dan Jalan Bedugul ini konsisten membuat action figure raksasa yang tidak biasa. Ketika kompetisi ogoh-ogoh ada, bermula pada tahun 2019, ST Tunas Muda konsisten menduduki podium 3 besar ogoh-ogoh sekota Denpasar. Sang Buta Wingkara tahun 2019 tentang neraka, Pengadang-ngadang tahun 2020 soal siklus kehidupan, dan Gerubuk tahun 2022 berkenaan respon terhadap pandemi. Ketua ST Tunas Muda Iwayan Pageh Wedanta di sela-sela penggarapan pada hari Rabu 15 Februari 2023 malam mengatakan, pada tahun ini menyiapkan ogoh-ogoh yang sementara bertajuk Kali Cita Pralaya. Ogoh-ogoh ini adalah respon terhadap getirnya konflik peperangan dan keserakahan pemimpinnya. Pemuda yang akrab dipanggil Epong ini mengaku konsep yang diangkat dicetuskan oleh maestro ogoh-ogoh ST Tunas Muda, yakni Made Putra alias Bobby. Untuk konsep ini kami ambil tentang perang. Jadi kami lihat banyak di media-media niko yang seliweran berita-berita tentang perang niko. Nah, itu yang coba kami respon dalam bentuk ogoh-ogoh. Jadi dalam ogoh-ogoh niki kami buat sebuah action figure beberapa korban perang seperti ibu-ibu yang hamil, anak-anak. Nanti kami tambahkan beberapa juga korban-korbannya Niko. Konsep ini terbilang tidak biasa sebab berangkat dari luar kebiasaan atau tradisi Bali yang mengambil tatwa, itihasa atau kisah perwayangan dan lainnya. Namun kemasan dari konsep modern mengenai konflik geopolitik ini dibuat sangat tradisional dan bernafaskan sastra Hindu. Ogoh-ogoh setinggi 4 meter ini terdiri dari 3 bagian utama, yakni bedawang nale, ogoh-ogoh figuran, dan ogoh-ogoh utama. Ketiga bagian ini merepresentasikan dunia yang tengah dilanda konflik dan penderitaan akibat perang dari keserakahan. Jelas Epong, bedawang nale sesuai sastra Hindu Bali merupakan simbol bumi yang ditumpu penyu raksasa dan didukung oleh sepasang naga. Bagian ini terletak paling bawah sebab menggambarkan bumi. Di atas bedawang nale terdapat sekitar 6 ogoh-ogoh figuran berukuran kurang dari 1 meter. Keenam ogoh-ogoh figuran tersebut menggambarkan korban peperangan yang kehilangan rumah, nyawa, dan masa depan. Epong menuturkan paling atas ada ogoh-ogoh utama berupa raksasa tanpa tangan dan kaki. Memiliki 4 tapel, selain tapel utama dan ada tangan keluar dari kepala raksasa itu. Ada juga di perut raksasa itu bumi yang dicengkram oleh perutnya. Paling atas kami buat sebuah simbol keserakahan, yaitu raksasa. Raksasanya Niko tidak memiliki tangan atau kaki. Nah, jadi tangan atau kakinya itu ada di kepala. Itu kami simbolkan sebagai sebuah raksasa yang tidak perlu untuk melakukan tindakan sampai turun tangan, turun kaki Niko, tapi cukup hanya dengan pikirannya saja. Dan raksasa Niko memiliki sebuah bumi nanti di badannya akan kami buatkan sebagai simbol serakah. Artinya seluruh dunia mau dirampas oleh si raksasa. Selain mengusung filosofi yang sangat relevan dengan situasi terkini, sudah menjadi tradisi pula bagi ST Tunas Muda menggunakan material yang tidak biasa. Alih-alih memakai kertas dan kardus saja, ada 4 kg irisan jeruk purut kering, 1 kg kulit lam toro, dan tulang daun nangka. Juga 7 kg irisan batang anak pohon pisang yang diramu sedemikian rupa. Material tersebut diriset dan disesuaikan dengan posisi yang cocok. Irisan jeruk purut kering misalnya digunakan sebagai sisik naga. Kemudian kulit biji lam toro digunakan untuk tekstur perut naga. Sedangkan daun nangka yang sudah direndam dalam air rebusan dan digosok dengan sikat gigi sehingga menyisakan tulang daunnya digunakan untuk lapisan ogoh-ogoh figuran. Untuk irisan batang anak pohon pisang, irisan itu ditempel terlebih dahulu di atas kertas coklat dan ditunggu hingga mengering.
Setelah itu kertas dan irisan batang anak pohon pisang yang sudah mengerut dijadikan sebagai tekstur lapisan tempurung dan kaki penyu. Khusus untuk lapisan luar ogoh-ogoh utama bakal memakai cabai merah besar. Setelah rampung, ogoh-ogoh dengan lebar 2 meter kanan kiri dan panjang 2,5 meter depan belakang ini bakal seberat 700 kg. Sebab pada bagian lowong antara bedawang nale dan panggung ogoh-ogoh figuran bakal dipasang paludarium alias akuarium dengan unsur kayu dan ikan. Sejauh ini, kata Epong, pengeluaran bisa membengkak hingga lebih dari 30 juta apabila berkaca dari pengalaman tahun ke tahun. Sampai saat ini baru habis sekitar 15 juta kurang lebih. Tahun-tahun sebelumnya paling ya 30-an sampai rampung. Epong pun cukup optimis bahwa pengerjaan Kali Cita Pralaya ini bisa rampung H-1 penilaian lomba ogoh-ogoh di Kecamatan Denpasar Selatan yakni pada hari Rabu 8 Maret 2023 mendatang. Sebab semua unsur ST Tunas Muda baik Teruna maupun Teruni terlibat mengerjakan. Yang pertama karena deadline penilaiannya. Terus yang kedua, ini bukan ogoh-ogoh pemuda aja, tapi pemudi itu kan juga kita sama-sama tim, kayak kerja sama tim gitu. Nah, kalau kontribusi Sokotruni di Tunas Muda itu membuat telang daun itu, kemudian ditempelin ke ogoh-ogohnya. Epong juga menyebutkan penggarapan ogoh-ogoh ST Tunas Muda adalah untuk semua. Sebab mulai dari teruna, teruni yang baru belajar membuat ogoh-ogoh hingga yang sudah mahir memiliki ruangnya masing-masing. Epong pun tidak terbebani status juara bertahan sebab menurutnya kaderisasi untuk anggota lebih diutamakan saat penggarapan ogoh-ogoh. Dari kegiatan semacam inilah calon pemimpin dan bakat-bakat baru anggota ST Tunas Muda ditemukan. Kalau dari segi penggarapan sih kita biasanya dari tahun ke tahun, jadi setiap orang di Sokotrono itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kita bagi tugas tetap misalnya si A bertanggung jawab di Pura-Pura, si B di Naga dan seterusnya sampai apapun yang nanti dibutuhkan pada ogoh-ogoh itu sudah punya penanggung jawabnya masing-masing. Jadi enggak dia yang ngai konyang, bukan dia yang buat semuanya gitu. Bukan ini yang harus terjun langsung, jadi punya tanggung jawabnya masing-masing. Tahun ini sebenarnya kalau kita ikut lomba sih ada target untuk dapat juara, cuman bagi kami bukan itu yang pertama, yang utama. Bagi kami yang utama itu adalah proses kami belajar, pokoknya proses lah, kami saling cara belajar bertanggung jawab, masing-masing dari kami dapat belajar secara individu. Ada yang misalnya jago di IT, nah dia di sini dia bisa gini. Ada yang jago bikin ogoh-ogoh, di sini dia bisa belajar. Bahkan di tahun ini banyak sekali kami mendapatkan bibit-bibit baru yang menggarap ogoh. Ada yang mau belajar buat ogoh, sini dia bisa buat ogoh. Dan ini pun ogoh-ogoh yang sekarang ini banyak sekali ogoh-ogoh figuranya dibuat oleh pemuda kami yang baru belajar buat ogoh, pemuda-pemuda baru yang baru belajar buat ogoh. Jadi itu yang bagi kami yang paling penting. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan selama proses. Jadi untuk juara nih kok, nah berusaha pemalu. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.